Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gundiki. Buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa bantu subscribe agar tidak ketinggalan tutorial tentang Excel lebih lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Excel dari dasar episode ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum lihat episode 1 dan 2, boleh lihat terlebih dahulu. Nah, di episode ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi aritmatika dasar. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, di sini sudah ada contohnya ya, ada data 1 dan data 2. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, langsung aja. Nah, untuk penjumlahan, kalau di rumus Excel, yaitu untuk menuliskan rumusnya itu wajib diawali dengan sama dengan. Jadi, sama dengan, lalu data 1 seperti ini ditambah dengan data 2. Nah, jika sudah tinggal kita tekan Enter. Nah, maka akan keluar hasilnya. Jadi, kalau di Excel, itu ketika kita menjumlah atau mengurangi, itu yang kita klikkan itu selnya ya, sel B3 dan sel C3, bukan angkanya. Kadang-kadang teman-teman tuh ada yang seperti ini. Jadi kalau disuruh menjumlahkan, rumus yang diketik tuh seperti ini. Sama dengan ya 25 seperti ini ditambah dengan 10. Seperti ini. Nah, ketika di enter, iya, hasilnya benar, hasilnya sama, cuman kalau kita ngetiknya seperti ini, rumus ini nggak bisa di-copy ke bawah. Jadi ketika rumus ini di-copy ke bawah, nanti hasilnya error, nggak sesuai gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang rumus yang ini, pakai sel ini ketika rumusnya di-copy ke bawah atau ke kanan, dia hasilnya akan benar ya. Jadi intinya yang diklik itu apanya? Selnya ya, bukan dituliskan nilainya gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk rumus yang kedua, yaitu pengurangan. Nah, kalau untuk pengurangan, yaitu rumusnya sama dengan, sama ya, data 1 dikurangi dengan data 2. Lalu jika sudah tekan Enter. Nah, untuk yang ketiga, yaitu perkalian. Rumusnya yaitu sama dengan data 1 dikali data 2. Nah, untuk kali, kalau di Excel itu menggunakan bintang ya, bukan menggunakan tanda silang atau huruf X ya. Jadi kalau kali di Excel menggunakan bintang seperti ini. Nah, tinggal kita kalikan dengan mana? Dengan data C. Yang ini ya, C5, lalu Enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, lalu sekarang kita akan membahas tentang pembagian. Untuk pembagian pun sama, rumusnya yaitu sama dengan data ini ya, data 1 atau sel B6 dibagi, nah untuk bagi pakai yang ini. Dibagi dengan data 2 atau sel C6. Nah, jika di enter, maka hasilnya seperti ini. Nah, kelebihannya Excel itu datanya akan otomatisasi. Maksudnya gimana seperti ini? Misalkan nih, data 1 sama data 2. Di sini data 2-nya ternyata bukan 10. Misalkan ini tak rubah menjadi 20. Apakah hasilnya akan otomatis? Ya, hasilnya akan otomatis. Itulah kelebihan Excel. Jadi kita nggak harus merubah. Kalau data sudah dirumus seperti ini, ketika ada data yang dirubah, di sini misalkan dirubah menjadi 15, nah maka secara otomatis hasilnya pun akan ikut berubah. Itulah enaknya ketika kita menggunakan Excel. Oke, di sini kita ketikkan aja ya. Untuk penjumlahan tadi menggunakan plus, lalu pengurangan menggunakan minus, lalu perkalian menggunakan bintang, pembagian menggunakan ini. Untuk pembagian menggunakan garis miring ini ya. Oke, sekarang kita lanjut yang bawah, yaitu kita akan memahami tentang mencari jumlah hasil, rata-rata ya, banyaknya hasil, nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, yang pertama kita akan mencari jumlah hasil atau jumlah keseluruhan hasilnya ini. Nah, untuk rumus jumlah kita menggunakan yaitu sama dengan sum. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita ketikkan sum, nanti di bawah sini ada banyak. Nah, jadi kita nggak harus takut ya. Jadi tinggal ketikkan aja, nanti ada hint-nya atau ada bantuannya di bawah. Nah, jika sudah keluar seperti ini,
boleh tinggal kita tekan tab atau buka kurung manual ya. Tab seperti ini akan keluar buka kurungnya. Nah, lalu di sini ada number 1, number 2. Artinya apa? Kita mau menjumlahkan data yang mana sama yang mana, seperti itu. Nah, misalkan nih aku mau menjumlahkan hanya punyanya si penjumlahan aja sama punyanya perkalian, seperti itu. Nah, ketika kita tutup kurung enter, nah maka secara otomatis yang dijumlah hanya data perkalian dan penjumlahan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih di sini saya mau menjumlahkan keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan rumusnya seperti ini. Sama dengan sum. Nah, ini tinggal kita seleksi ringnya di blok seperti ini. Ya, lalu tutup kurung enter. Nah, ini secara otomatis data yang ada di hasil akan dijumlahkan. Nah, seperti itu. Pokok intinya gini, kalau kita menjumlahkan beberapa, berarti harus ada pemisahnya ya. Jadi kayak ini tadi, ini ada pemisahnya, titik koma ini. Nah, kalau kita mau menjumlahkan semua itu nggak ada pemisahnya, ini titik 2, jadi ringnya diseleksi. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata hasil. Nah, untuk rumus rata-rata kita menggunakan yaitu sama dengan average. Average ya, seperti ini. Nah, lalu jika keluar tinggal ditekan tab aja, nanti akan otomatis kok. Di sini juga sama sih, ada nomor 1 dan nomor 2. Artinya apa? Kita mau mencari rata-rata dari mana sih gitu. Contohnya nih, misalkan yang pertama, aku mau mencari rata-rata dari data perkalian dan data pembagian gitu ya, tutup kurung enter. Nah, maka akan muncul seperti ini, rata-rata dari perkalian dan pembagian. Nah, kalau mau keseluruhan rumusnya sama seperti yang sum tadi, cuman ini pakainya average ya, average seperti ini, lalu ringnya. Nah, ini ring namanya, tutup kurung enter. Nah, ini hasil rata-rata dari keseluruhan dari 4 ini ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk banyaknya hasil. Nah, untuk banyaknya hasil rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan count. Nah, count untuk mencari banyak ya, atau ini ya, banyak. Nah, ini ada value 1, value 2. Ini sama sih penggunaannya ya, kayak yang sum sama rata-rata tadi. Nah, misalkan saya mau mencari banyaknya hasil dari hasil, ya udah tinggal kita blok aja, tutup kurung. Nah, ini hasilnya harusnya 4, artinya dia hanya menghitung aja 1, 2, 3, 4. Coba kita enter, hasilnya berapa? Ya benar, hasilnya 4, seperti itu. Itu rumus banyaknya hasil. Nah, sekarang kita lanjut. Di bawah sini ada namanya kita mencari nilai tertinggi. Nah, kalau untuk nilai tertinggi rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan max. Seperti ini. Di sini keterangan juga sama, nomor 1, nomor 2. Artinya apa? Kita mau mencari nilai tertinggi dari mana dan mana sih gitu. Dari data mana dan data mana. Nah, contohnya dari data penjumlahan, lalu perkalian, lalu sama data pembagian, dan pengurangannya nggak ikut. Nah, kayak gini, tinggal tutup kurung lalu enter. Nah, maka hasilnya 2000. Apakah benar? Ya benar. Nilai tertinggi adalah nilai daripada perkalian, seperti itu. Nah, kalau mau keseluruhan rumusnya juga sama kayak yang tadi, sama dengan max nomor 1, nomor 2 kan, diseleksi aja ringnya seperti ini, tutup kurung enter. Nah, maka inilah nilai tertinggi dari keseluruhan. Ya, kenapa kok hasilnya 2000? Ya karena memang yang tertinggi ya 2000 gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita akan menghitung nilai terendah. Nah, untuk nilai terendah rumusnya yang digunakan, ada yang tahu? Ya, benar. Rumusnya yaitu min, ya. Sama dengan min, seperti ini. Lalu nomor 1, nomor 2, nah tinggal kita pilih. Kita mau mencari data terkecil dari data mana dan mana sih? Itu misalkan nih, dari data penjumlahan dan data pengurangan. Nah, harusnya jika rumus ini nggak berbohong, ya pengurangan. Kalau Excel ini berbohong, ya hasilnya penjumlahan. Coba kita enter. Oh iya benar, dia tidak berbohong, hasilnya 15, seperti itu. Nah, kalau mau keseluruhan juga sama dengan min, buka kurung, nomor 1, nomor 2 nya tinggal diseleksi aja. Ini ring ya, kayak gini,
tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya 15. Ya, karena 15 ini paling kecil nilainya, seperti itu. Baik, secara tidak langsung kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, mencari rumus jumlah, ya, rata-rata, rumus banyaknya hasil, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Baik, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di episode keempat.